Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi di video kali ini itu gue akan bikin video sharing aja ya, bagi informasi dan tips-tips yang udah gue lakuin atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar YouTube dan di DM Instagram teman-teman. Jadi ada yang nanyain, banyak juga yang nanyain, bang kalau misalkan iPhone 64GB itu cukup nggak? Bang, gue gamers, beli iPhone 64GB cukup nggak? Bang, gue konten kreator, beli iPhone 64GB cukup nggak? Jadi lumayan banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masuk teman-teman. Jadi di sini akan gue bahas ya dari perspektif gue yang udah gue lakuin selama ini teman-teman. Karena selama ini gue selalu beli iPhone itu yang 64GB mostly ya guys ya. Jadi akan gue ceritakan ke kalian apa sih yang gue lakuin dengan iPhone 64GB itu. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, sebelum masuk ke video pembahasan utamanya, di sini gue pengen kasih informasi singkat. Ini adalah wireless microphone yang untuk pertama kalinya gue pakai untuk bikin video ini teman-temannya. Nah, ini gue udah pakai ini wireless microphone-nya. Kebetulan ini adalah merek lavalier guys. Ini gue beli seharga 160.900 ya, pokoknya kisarannya harga segitu ya guys ya. Kalau untuk kualitasnya secara sekilas teman-teman gue lihat sih bagus-bagus aja teman-temannya. Nah, ini tuh ada dua tipe ya teman-teman, ada untuk Android bisa, untuk iPhone bisa. Kebetulan gue pilih buat iOS guys ya. Nah, di sini tuh ada dua item doang, ada mikrofonnya, ada receivernya. Kalian tinggal colokin ke iPhone kalian guys kalau untuk kalian pengguna iPhone. Kalau untuk pengguna Android tinggal colokin aja. Nggak perlu install aplikasi, tinggal plug and play teman-temannya. Di sini kalian bisa bikin untuk live show, bisa bikin untuk interview, bisa bikin untuk vlog juga teman-teman. Jadi ini menurut gua wireless microphone yang sangat-sangat berguna nih guys ya. Kalau kalian mau beli, linknya gue cantumin di deskripsi video ini teman-temannya. Oke, sekarang kita lanjut guys. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan utamanya teman-teman. Bang, iPhone 64GB cukup nggak bang? Nah, di sini akan gue jawab teman-teman. Jadi menurut gue teman-teman, iPhone 64GB itu cukup untuk satu, kalian itu user yang santai teman-teman. Dalam artian kalian itu cuma pemakaian buat Instagram, sosial media, main TikTok, buka Netflix, buka YouTube, nonton YouTube sesekali, terus buat selfie-selfie, buat foto-foto, bikin video santai, itu masih cukup banget teman-teman. Jadi nggak ada masalah dengan 64GB guys. Yang kedua, bang, gua tuh konten kreator, videographer, 64GB itu cukup nggak? Ini dari pendapat pribadi gua ya guys. Kalau kalian itu kerjanya videographer, konten kreator, foto-foto, itu nggak cukup 64GB. Karena ya kalau misalkan kerjaan utama kalian adalah videographer dan content creator, ngapain kalian beli iPhone 64GB? Mending kalian sediakan uang sedikit lebih untuk membeli iPhone yang storage-nya lebih lega. Karena yang namanya kerja utama kita, kerjaan utama ya kalian harus memberikan yang terbaik biar kerjaan kalian juga nggak repot, nggak ribet gitu loh teman-teman. Yang ketiga, buat gamers cukup nggak? Cukup. Kalau misalkan kalian itu bukan hardcore gamers ya teman-teman. Hardcore gamers ini dalam artian kalian main semua game. Mobile Legends main, Apex Legends main, Call of Duty main, terus COD main, terus PUBG main, PUBG Lite main, semuanya kalian mainin, itu nggak cukup 64GB. Karena game zaman sekarang itu gede banget teman-teman. Ini aja Mobile Legends kalau gue install udah 5GB kalau nggak salah. Call of Duty bisa 3 atau 4GB. Belum PUBG-nya bisa 5GB juga teman-teman. Jadi kalau untuk gamers hardcore itu nggak cocok teman-teman. Tapi kalau kalian main gamenya santai cuman 1 atau 2 game, it's okay, nggak masalah sama sekali teman-temannya. Nah, untuk menyiasati teman-teman storage yang selalu bakal bertambah ya, karena dipakai terus buat foto, buat ini itu, gue udah punya solusinya teman-temannya. Dari sini makanya udah gue bilang tadi gue siapin kertas guys ya. Jadi di sini teman-teman, gue tuh solusi pertamanya kenapa gue pakai 64GB cukup aja, gue tuh langganan iCloud. Nah, kalian bisa masuk ke sini teman-teman. Di sini settings, kalian masuk ke Apple ID kalian. Di sini ada yang namanya iCloud. Jadi iCloud ini teman-teman, itu bawaan dari Apple-nya sendiri memberikan ke kita itu 5GB doang. Jadi kalau udah 5GB full, kalian udah nggak bisa dapat storage lagi, kalian nggak bisa simpan lagi file-file foto di atau video di iCloud kalian. Makanya di sini ada manage storage, kalian bisa beli ya langganan tepatnya. Di sini biasanya gua itu langganan yang ini doang teman-teman, yang 50GB, yang sebulannya 15.000 nih guys ya. Itu dulu gua pakai cara kayak gini teman-teman. Nah, sekarang gue udah nggak pakai cara kayak gini lagi. Kenapa? Nah, ini gue jabarin ke kalian teman-temannya. Nah, singkat aja guys, kalau dari gue solusinya adalah
beli hard disk teman-teman. Nah, itu solusi dari gua. Nah, solusi pertamanya adalah kalian langganan iCloud. Solusi keduanya kalian beli hard disk teman-teman. Itu yang gua lakuin teman-teman. Jadi seperti ini guys. Kita cek dulu untuk harga iPhone. Di sini kita cek di Bistore ya. Kita cek di Bistore. Seperti ini, kita cek di price listnya. Price list harga iPhone-nya guys ya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone sendiri. Kita asumsikan di sini teman-teman ya. iPhone 11 64GB teman-teman. iPhone 11 64GB 5.480.000. iPhone 11 128GB 6.480.000. Jadi ada margin 1 juta guys ya. Nah, kita kembali ke iCloud tadi teman-teman. Jadi ini ada margin 1 juta ya. Margin 1 juta. 1 juta kalau kita mau upgrade. Nah, sekarang kita masuk ke iCloud tadi. Di iCloud sendiri, gue nggak asumsikan 15.000 yang 15.000 yang 50 giga tadi teman-teman. Nggak. Di sini gue akan asumsikan yang 200 giga 45.000 ya. Jadi kalau 45.000 kita kalikan sama setahun ya 12 bulan. Kita kalikan aja guys ya. Jadi di sini 45.000 kita kalikan 12 bulan. Jadi kalian mengeluarkan 540.000 setahun untuk langganan iCloud 200 giga setiap bulannya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli 1 juta tadi, kalian dapat 128 giga teman-teman ya. Kalau misalkan kalian langganan iCloud tadi setiap bulannya kalian dapetin 200 giga. Jadi intinya kalian ada 200 giga dengan harga 540.000 itu setahun teman-teman. Nah, kenapa gue nggak beli yang 200 giga ini teman-teman? Karena gue ini lebih prefer yang 50 giga. 50 giga itu cukup aja gue teman-teman. Kalau kalian 50 giga nggak cukup ya kalian beli yang 200 giga aja. Nah, setelah itu teman-teman, gue langganan iCloud. Setelah gue langganan iCloud 2-3 bulan, udah ada budget lebih. Gue beli yang namanya adalah hard disk. Jadi di sini kita buka hard disk. Gue udah searching ini hard disk yang selalu gue pakai teman-teman. Ini adalah WD teman-temannya, WD Passport. Ini hard disk kapasitasnya 2 tera guys ya, 2 tera. Di sini harganya 950.000 guys. Ini 2 tera loh guys. Jadi 2 tera itu 2000 giga ya teman-temannya. Bukan 512 giga lagi tapi 2000 giga. 950.000 doang. Ini punya kalian selamanya, forever teman-teman. Tidak ada kontrak apa-apa, ini punya kalian fix. Nah, jadi hard disk gue tulis di sini. Sini 950.000 2 tera ya guys. 2 tera. Nah, di sini gue jabarin ke kalian guys. Jadi iPhone tadi marginnya 1 juta guys. Nah, margin 1 juta itu 128 giga doang tadi iPhone 11 ya guys ya. Nah, kalau misalkan gue pakai ini, ya menurut kalian untung atau enggak ya terserah kalian bisa pikir sendiri. Tapi bagi gua opsinya adalah gua selalu pakai yang ini dulu. 3 bulan awal gua pakai ini, gua ada duit, gua beli yang namanya hard disk. Caranya adalah setelah gua nggak pakai iCloud lagi, gua sering backup file di hard disk gua teman-teman. Ya menurut gua itu solusinya yang paling oke teman-teman. Ya memang membutuhkan effort singkat. Tapi dengan harga segini 950.000 dan 445.000 selama 3 bulan itu gua sejutaan itu gua bisa dapetin selamanya teman-teman. Dibanding gua harus beli yang 128 giga atau 256 giga teman-temannya. Ya logikanya gitu guys ya. Jadi kalau bagi gua pribadi daripada gua harus ngeluarin 1 juta lebih banyak, tapi suatu saat nanti gua ganti iPhone lagi itu gua rugi. Nah, karena gua tipikal yang gonta-ganti iPhone-nya, gua nggak mau beli iPhone yang storage-nya gede. Gue lebih prefer untuk storage gue itu permanen. Jadi storage itu wajib permanen. Kalau kalian misalkan ada uang lebih, kalian beli namanya hard disk. Kalau kalian nggak mau beli hard disk, kalian bisa langganan yang namanya iCloud ini teman-teman ya, yang 45.000 200 giga. Gue rasa 200 giga setiap bulannya cukup nih guys untuk simpenin video kalian, untuk simpenin foto-foto kalian teman-temannya. Nah, itu sih teman-teman yang gue lakuin selama ini teman-teman. Jadi pada awalnya gue langganan iCloud aja nih 3 bulanan pakai yang 50 giga. Kemudian udah ada uang gue beli hard disk. Nah kalau ada yang nanya, bang gue nggak punya laptop bang, nggak punya laptop, gue nggak ada uang lebih bang untuk beli
iCloud misalnya, gue nggak bisa langganan iCloud, gue pusing langganan iCloud gimana. Jadi kalian jangan salah teman-teman, sekarang itu iTunes itu connect sama yang namanya Dana teman-teman. Jadi iTunes itu sekarang yang pembayarannya nggak harus kartu kredit lagi, sekarang udah connect sama dengan namanya Dana. Jadi kalian tinggal top up Dana kalian bisa melakukan pembelian apapun di iPhone. Jadi buat yang udah tahu it's okay, tapi ini yang belum tahu ini penting banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada budget lebih untuk beli laptop, atau nggak ada yang punya laptop nggak bisa langganan iCloud, gua rasa kalian harus hemat-hemat aja pakainya teman-teman. Kalau nggak, kalian kumpulin nabung buat beli storage-nya yang gede. Nah itu sih teman-teman tipsnya yang gue kasih ke kalian, gue sharing. Yang itu rahasia gue teman-teman, kenapa selama ini gue pakai 64GB selalu aman-aman aja. Perhitungan juga udah gue kasih ke kalian teman-temannya. Kalau kalian mau beli harddisknya, gue cantumin linknya di deskripsi gue, karena itu adalah langganan gue. Kalian tinggal beli langsung aja di situ teman-temannya. Nah sekian sih video kita kali ini teman-teman, memang nggak panjang-panjang banget, cuman mudah-mudahan berguna buat kalian guys ya. Singkat aja. Gitu aja teman-teman video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye bye.